Selamat malam teman-teman dan Bu Rido. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pariwisata. Pertama-tama perkenalkan saya, nama Yulius Farel Putra Agung Nugraha dengan NIM terakhir 104. Saya Robert Kuko dengan NIM 093. Saya Gabriel Egel dengan NIM 008. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Untuk konteks permasalahan dari dataset akan saya bacakan. Konteks permasalahan tersebut yaitu Yogyakarta memiliki ratusan destinasi wisata yang beragam seperti wisata budaya, taman hiburan, bahari, cagar alam, hingga pusat perbelanjaan. Dataset ini berisi informasi tentang 117 tempat wisata di Yogyakarta, termasuk nama tempat wisata, kategori wisata, dan lokasi kota. Permasalahan yang diangkat dalam analisis ini adalah bagaimana mengklasifikasikan kategori suatu tempat wisata berdasarkan nama tempatnya. Tujuannya adalah untuk satu, mengelompokkan tempat wisata secara otomatis, dan yang kedua, membangun sistem klasifikasi berbasis teks nama tempat, dan yang ketiga, menunjukkan sistem informasi dari nama tempat saja bisa dicukup untuk mengidentifikasi jenis wisatanya. Lanjut untuk slide keempat. Analisis klasifikasi menggunakan fitur price dan rating untuk memprediksi kategorinya. 5 algoritma ini akan melakukan hal berikut. Untuk yang pertama, algoritma KNN menentukan kategori berdasarkan mayoritas tetangga terdekat dalam ruang fitur. Untuk yang kedua, decision tree, yaitu membuat pohon keputusan berdasarkan pembagian harga dan rating. Untuk yang ketiga, Naive Bayes, itu mengasumsikan distribusi probabilistik antar fitur untuk menentukan kelas. Untuk yang keempat itu rainforest, itu menggabungkan banyak pohon keputusan secara ensemble. Untuk yang kelima, super vector margin atau SVM, itu mencari hyperlink terbaik yang memisahkan kategori secara optimal dalam ruang fitur berdimensi tinggi. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan teman kelompok saya. Untuk eh, desain klasifikasinya, di sini saya akan menjelaskan langsung dari Rapid Miner. Yang pertama ada decision tree. Di sini saya menggunakan read Excel, lalu saya split data dengan rasio 7:3. Lalu saya masukkan modenya yaitu decision tree, lalu saya sambungkan dengan apply model dan ke performance. Di sini jika di run akan muncul akurasi 51,43% dan beberapa kelas recall yang dapat dibaca di sini yaitu 36,36%, 66,67%, 40%, 60%. Namun di pusat perbelanjaan di sini semua nol, jadinya 0%. Lalu kelas precision 50%, 50%, 33,33% dan 66,67%. Lalu untuk KNN, di sini saya juga menggunakan Excel, lalu saya set role. Set role-nya yaitu atribut name-nya kategori dengan target role-nya label. Lalu saya sambungkan ke KNN, lalu apply model dan performance. Di sini hasil performance-nya
yaitu yang recall 72,73, 70,37, 45,45, lalu terubah hari itu 100%, dan pusat perbelanjaan di sini 66,67 dengan akurasi keseluruhan yaitu 74,36. Lalu Navis Base di sini saya menggunakan dua data yaitu retrieve training dan retrieve testing. Lalu saya sambungkan ke Navis. Oh ya, ini testingnya 20% dan trainingnya 80%. Lalu saya sambungkan ke play model performance dengan akurasi keseluruhannya 47,62. Lalu di sini ada random forest. Di sini juga sama, split modelnya seperti yang decision tree, yaitu 7:3 dengan hasil keseluruhan 54,29. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan nominal to numerical, lalu split datanya sama 7:3 dengan hasil akhir yaitu 50%. Di sini kebanyakan pusat perbelanjaan dari beberapa klasifikasinya itu 0%. Terusnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada prediksi data dari dataset. Untuk bahari, prediksi paling akurat recall 60 sampai 87%, presisi 66,7 sampai 87%. Lalu ada taman hiburan, prediksi cukup baik tapi tidak konsisten. Recall-nya 27,3 sampai 100%. Untuk budaya, prediksi sedang dan bervariasi. Recall-nya 12,5 sampai 66,7%. Agar alam, prediksi buruk, recall-nya 0,0 sampai 40%. Untuk pusat perbelanjaan gagal total, prediksinya dan recall dan presisinya 0%. Akurasi keseluruhan model hanya sekitar 47,6 sampai 54,3%, dengan kinerja terbaik untuk lokasi bahari dan terburuk untuk pusat perbelanjaan. Lalu untuk kesimpulan dari semua yang kami kerjakan adalah analisis klasifikasi terhadap 117 tempat wisata di Yogyakarta menunjukkan bahwa penggunaan nama tempat wisata sebagai dasar pengelompokan kategori memiliki potensi, namun belum sepenuhnya itu akurat. Karena beberapa kategori seperti bahari dapat diprediksi dengan cukup baik, sementara kategori yang lain seperti cagar alam dan pusat perbelanjaan itu kemungkinan sulit diprediksi secara akurat. Dengan akurasi model berkisar antara 47,6% hingga 54,3%, dapat disimpulkan bahwa pertama, nama tempat saja belum cukup untuk membedakan semua kategori secara efektif. Lalu performa model sangat bergantung pada representasi dan data karakteristik kategori. Lalu yang ketiga, pengayaan data, penambahan fitur, dan penggunaan model yang lebih kompleks sangat disarankan untuk meningkatkan hasil klasifikasi di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.